Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang landasan, prinsip, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Adistia Azra Ramadhani dengan NIM 2060007 dari kelas 2020A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, materi yang pertama tentang landasan pengembangan kurikulum. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, menurut Susi Lana dan kawan-kawan pada tahun 2006. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Indonesia memiliki landasan pengembangan kurikulum yang jelas yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk manusia yang dapat hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dengan tuntunan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan psikologi. Menurut Hidayat, psikologi merupakan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum. Hal ini dikarenakan posisi kurikulum dalam proses pendidikan memegang peranan sentral. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar manusia, yaitu antar siswa dengan pendidik dan juga antar siswa dengan manusia lainnya. Artinya, landasan psikologi harus melandasi penyusunan kurikulum karena psikologi berkaitan dengan perilaku manusia. Landasan psikologi harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. Maka, seorang pengembang dapat berpatokan pada dua cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Selanjutnya yakni landasan sosiologis. Apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya yang berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Ketika individu telah selesai menyelesaikan pendidikannya, ia akan terjun pada kehidupan masyarakat untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya selama belajar. Budaya-budaya yang berkembang di lingkungan sekitar dan sistem kehidupan bermasyarakat menjadi landasan atau tumpuan kurikulum yang berjalan pada dunia pendidikan. Yang terakhir, landasan IPTEK. Mengingat pendidikan merupakan upaya penyiapan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka pengembangan kurikulum sekolah haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. Sumarinata tahun 1988 halaman 32 mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung akan menjadi isi materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya yakni prinsip pengembangan kurikulum. Sumadinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik atau khusus. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Prinsip relevansi secara internal kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan bahan strategi organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja dan yang akan datang. Prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu, dan kemampuan serta latar belakang anak. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau
disharmonisasi, bahkan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan guru maupun yang belajar peserta didik. Selanjutnya, prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Pengembangan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan juga efektivitas belajar siswa. Selanjutnya yakni prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya adalah pendekatan perkembangan kurikulum. Tidak-tidaknya ada 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, di antaranya yaitu pendekatan subjek akademik, pendekatan humanistik, pendekatan teknologi, dan juga pendekatan rekonstruksi sosial. Yang pertama, pendekatan subjek akademik. Pendekatan subjek akademik adalah bentuk atau model tertua di antara model lainnya, dan biasanya suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai sekarang tidak bisa lepas dari pendekatan ini. Yang kedua ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistis lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Hal ini bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka adalah subjek dan pusat kegiatan pendidikan. Anak didik itu memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Selanjutnya ada pendekatan teknologi. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi kurikulum, tetapi mempunyai perbedaan, yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial bersumber pada aliran interaksional. Pandangannya adalah bahwa pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi adalah usaha bersama, kerjasama, dan interaksi. Interaksi ini bukan hanya antara guru dengan murid, tetapi juga antara murid dengan orang-orang di sekitarnya, dan dengan berbagai sumber belajar. Berikut ini saya akan tampilkan daftar pustaka atau sumber yang saya ambil untuk penjelasan pada video kali ini. Sekian penjelasan pada video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.